banyak orang yang diasosiasikan dengan Gus Dur pada waktu beliau aktif di masyarakat, aktif politik, yang sekarang masih aktif politik, tapi kalau saya lihat tidak semuanya melanjutkan dengan lurus ya, kedekatan itu. Tadi Alisa katakan orang yang berkiprah di bidang politik itu tidak ada urus. Terus harus diapainnya mereka itu karena sering juga memakai nama Gus Dur. Betul. Bagian saya itu mengingatkan masyarakat untuk melihat dengan jernih. Karena itu tahun 2011 keluarga Ciganjur itu mengundang, waktu itu memang dari ratusan sahabat dan murid-murid senior Gus Dur, kita pilih-pilih yang mewakili gitu. Kita eksplorasi dari segala sepak terjangnya Gus Dur, itu nilai apa sih yang paling dasar gitu, yang ada di setiap sepak terjangnya, terus ketemu gitu. Apa itu? Yang pertama spiritualitas, jelas. Bagi Gus Dur itu semua keputusan dan semua strategi dan kehidupannya dia itu dipicu didasarkan oleh semangat mewujudkan Islam rahmatan lil alamin gitu. Islam sebagai rahmat semesta, bukan hanya kaum muslim gitu. Nah, dari situ terus muncul kemanusiaan. Karena bagi Gus Dur wujud dari Islam menjadi rahmat untuk semesta adalah kemanusiaan yang paling bermartabat lah mudahnya begitu. Mendorong semua manusia mendapatkan hak-haknya untuk menjadi manusia yang bermartabat. Kemanusiaan ini membutuhkan beberapa prinsip yang sifatnya operasional, Pak Wimar. Keadilan, pembebasan. Pembebasan ini nanti kita bicara penindasan. Bagaimana Gus Dur anti penindasan sangat kuat gitu, sehingga penindasan dalam bentuk apapun pasti ditolak oleh Gus Dur. Terus kemudian kesetaraan dan persaudaraan. Ini prinsip-prinsip yang kalau kita lihat di semua sepak terjangnya Gus Dur pasti ketemu gitu. Pasti ada prinsip itu. Membela Ahmadiyah misalnya. Iya. Dan beliau tidak ada perhitungan dalam soal kekuatannya, baik dalam pendapat maupun yang lain. Artinya nggak takut kalah ya gitu ya. Nah, itu yang bagian yang karakternya gitu. Karakternya dia yang sederhana, sangat substantif, terus bersikap kesatria ya. Gus Dur itu kan kesatria sekali gitu. Berani, tidak takut kalah, bisa menerima kekalahan, tidak takut membela yang menurut dia benar. Dan yang terakhir tradisi, kearifan tradisi itu dia sangat jaga, walaupun Gus Dur sangat kosmopolitan, Pak Wimar tahu gitu. Tapi sangat menjaga tradisi hidup dari bisa, itu yang saya kagum ya. Orang tuh biasanya harus memilih salah satu. Tapi dia kalau dalam dunia kosmopolitan 100% nggak ada yang tahu dia itu kiai atau apa. Tapi dalam dunia agama juga sangat kuat. Sebaliknya. Satu hal yang dulu saya berpikir, karena saya orang yang tidak datang dari latar belakang agama yang kuat, saya suka pikir apa dia tuh betul menghargai saya gitu, ataukah kalau saya kali lebih fasih dalam agamanya, dia akan lebih menghargai. Ada nggak kategorisasi dari Gus Dur terhadap orang? Nggak ada. Jadi kita kalau kelihatan paling jelas itu kalau pagi ya, kalau subuh itu kan orang yang antri sudah banyak. Itu kan Gus Dur jarang sekali kemudian membedakan siapa yang akan ditemui, siapa yang tidak. Itu kan semua ditemui. Bahkan orang yang nipu-nipu, maksudnya minta uang, minggu ini minta uang, minggu depan datang lagi minta uang, itu juga terus ditemui gitu. Bahkan kalau ada uangnya ya memang dikasihkan. Waktu kita protes, kan kita tanya gitu, Bapak itu kan orangnya kayaknya memanfaatkan kebaikan Bapak gitu. Masa minggu ini minta uang, minggu depan minta uang untuk ini yang lain gitu. Jawaban Gus Dur waktu itu begini, dia menipu itu urusan dia dengan Tuhan. Oh iya, saya ingat sering dia bicara gitu. Mula-mula saya pikir jangan begitu dong, tapi lama-lama saya pikir itu betul. Betul sekali. Dia minta tolong Bapak, kalau Bapak mampu ya Bapak bantu. Perkara itu dia menipu, itu urusan dia dengan Tuhan. Nggak usah dikejar lagi ya. Wah ya luar sudah. Biasa. Jadi ya itu yang saya bilang, saya banyak sekali belajar, tapi susah dipraktekannya juga. Betul. Karena harus sangat besar sekali cadangan pengertiannya.
terhadap orang yang menjatuhkan dia secara politik pun dia tidak benci kelihatannya ya. Enggak benci ya, karena dia penerimaan dia terhadap manusia itu apa adanya Pak Wimar. Hanya dia akan menolak perilaku yang menurut dia itu perilaku yang tidak layak gitu. Jadi bukan orangnya tetapi perilakunya. Gitu. Itu yang selalu jadi persoalan. Kalau kita ingat dulu waktu di istana, waktu yang demo Laskar Jihad, Iya. itu kan orang-orang yang memaki-maki dan menghalalkan darah Gus Dur, tapi ya tetap diterima kan. Saya Senjatanya tuh sedih ditaruh di sekali luar dengar itu. gitu. Kemudian mereka masuk ke dalam istana ketemu dengan Gus Dur gitu. Ya sebenarnya dia tuh too good to be a president ya. In a way lah. Kita break dulu nanti kita lanjutkan. Ya.